قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita masih di bulan Muharram 1443 Hijriah. Tentu insya Allah kita akan manfaatkan momentum Muharram ini dengan memperbanyak amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga berupaya untuk menguatkan keimanan kita, berupaya untuk meneguhkan keislaman kita, karena sungguh tidak ada yang tahu di antara kita semua ketika kita itu meninggalkan dunia yang fana ini, kita tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, tetap dalam keadaan berserah diri kepada Allah atau tidak. Karenanya butuh upaya ekstra bagi kita, ya, butuh kesungguhan bagi kita untuk tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan iman dan Islam, insya Allah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita akan memilih pilihan-pilihan aktivitas kita di dalam momentum Muharram ini. Kita akan memaksimalkan kebaikan dan akan meminimalkan keburukan. Ya, hatta keburukan itu yang mungkin kita anggap remeh, ya. Selama ini kita menganggap berbohong, ya, berdusta itu adalah perkara yang remeh, sehingga kita mengulangi kebohongan itu, mengulangi kedustaan itu terus menerus sampai akhirnya kedustaan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa bagi kita. Nauzubillah wa naudzubillah min dzalik. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dalam riwayat Imam Abu Dawud, pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumahnya Abdullah bin Amr. Ya, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ibunda, ya, bundanya Abdullah bin Amr itu memanggil Abdullah bin Amr, wahai anakku, kemarilah, aku akan berikan engkau hadiah. Ya. Maka ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh bundanya Abdullah bin Amr itu tadi, Rasulullah bertanya kepada bundanya Abdullah bin Amr, wahai bunda, ya kalau dalam bahasa kita, ya, wahai bunda, apakah yang akan kau berikan kepada putramu? Maka bundanya mengatakan, saya akan memberi kepadanya kurma, gitu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sekiranya engkau tidak memberikan sesuatu, maka itu sudah termasuk ke dalam kategori dusta. Ya, dan dusta itu adalah sebuah kemaksiatan. Masya Allah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dari nukilan percakapan singkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bundanya Abdullah bin Amr itu ada satu hikmah yang bisa kita ambil, bahwa sekalipun kepada anak kita, ya, masih kecil, katakan seperti itu, jangan pernah kita itu mengajarkan dan menancapkan memori kedustaan, gitu. Ya, kalau kita perhatikan, mohon maaf ya, misalnya ya, kita dulu kalau diajak makan sambil bersenandung gitu ya, orang tua kita itu kadang-kadang dan juga sambil menakut-nakutin kadang-kadang seperti itu ya. Kalau tidak mau makan nanti kamu akan
mendapatkan begini dan begitu misalnya. Atau misalnya ketika kita itu mau bobo ya, mau tidur ya, sambil bersenandung ya, kalau ndak tidur nanti akan digigit oleh dalam tanda kutip ya hantu ya. Nauzubillah tsumma naudzubillah min dzalik ya. Dalam konteks bulan Muharram ini banyak sekali ya dalam bahasa saya, dalam penangkapan pengamatan saya ya, kemaksiatan yang turun, yang diberikan kepada kita itu secara turun temurun gitu ya. Jadi ketika ingin mendapatkan kebaikan, datanglah engkau ke tempat ini dan buanglah sesuatu di sana, atau berikanlah atau bawalah makanan dan hidangkanlah dan taruhlah makanan itu di tempat itu misalnya gitu. Dan itu dilakukan terus-menerus. Kalau kamu ingin mendapatkan kelancaran rezeki gitu ya, hendaklah kamu mengambil sesuatu pada momen acara ini dan taruhlah yang kamu dapat itu di rumah engkau, sehingga engkau akan mendapatkan kemurahan dan keberkahan rezeki. Salah satu bentuk kedustaan yang dilakukan secara turun-temurun gitu. Kalaupun toh terjadi kejadian yang diharapkan, itu hanya kebetulan, dan itu adalah atas kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita itu melakukan sesuatu yang dikatakan begini dan begitu gitu. Nah, akhirnya apa? Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin mengatakan jangan engkau melakukan itu karena bukan perintah dari Allah, kita malah dikatakan kita dianggap telah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan. Masya Allah ya. Hatta bahkan ibu ya, seorang ibu kepada putranya itu tidak boleh kemudian mengatakan sesuatu yang menakut-nakutin, sesuatu yang berdusta, sesuatu yang berbohong misalnya. Karena itu juga akan didengar, akan dilihat dan juga akan ditangkap oleh putra-putranya ya. Sehingga apa? Dia pun juga akan melakukan kedustaan, akan melakukan kebohongan yang sama gitu. Pun juga ketika kita berbicara tentang misalnya dalam kehidupan berjamaah, dalam kehidupan berkelompok, jangan sampai kemudian satu orang itu membiasakan dia itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak jujur, berdusta, katakan seperti itu. Karena kalau kemudian kebiasaan dusta, kebiasaan bohong itu dilakukan terus menerus dan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka seolah-olah kedustaan itu menjadi suatu kebenaran. Masya Allah. Dan itu bisa jadi akan berpaling ya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saja kedustaan itu dibiarkan terus-menerus dan tanpa ada yang berani untuk menegur dan tanpa ada yang berani untuk mengatakan bahwa itu adalah dusta, maka saya khawatir ya keburukan yang akan terjadi. Karenanya momen Muharram ini momen yang pas bagi kita. Untuk apa? Untuk mengevaluasi ya terhadap apa yang kita lakukan selama ini gitu. Kalau kemudian kita itu sederhana berdusta, maka saat ini kita itu harus meminimalkan atau bahkan kita hilangkan sama sekali kalimat dusta itu gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan apalagi kalau kemudian kedustaan itu sekali lagi yang saya katakan tadi dilakukan oleh orang dalam sebuah komunitas, dalam suatu kelompok yang dianggap sebagai ketua, yang dianggap sebagai pemimpin misalnya. Ketika pemimpin itu berdusta, maka saya khawatir semuanya ya anggota-anggotanya ya yang dipimpinnya juga itu akan melegalkan kedustaan, seolah-olah berbicara bohong, seolah-olah berdusta itu adalah sesuatu yang benar ya. Dan bahkan kalau tidak berdusta dianggap tidak benar gitu. Kalau itu yang terjadi, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Bahkan ketika kita itu mengatakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita itu baik berupa perintah atau larangan, ketika kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, itu akan memunculkan kemudaratan, itu akan memunculkan kerusakan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Itu adalah kedustaan yang nyata. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita dijaga lisan kita, dijaga perilaku kita, dijaga sikap kita, agar terhindar dari perkara-perkara yang semakin menjauhkan diri kita dari agama Allah ini, menjauhkan diri kita dari Islam ini. Semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb
رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير.